Bab 962. Guru Vivian Shakira. Beraninya kamu menamparkan putri. Apakah kamu cari mati? Baru kemudian pengawal Vivian, Lola, bereaksi. Lagi pula, apa yang terlihat itu terlalu sulit dipercaya. Seorang putri imperial yang dimanjakan sejak kecil, bahkan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata-kata buruk kepadanya, namun dia ditampar oleh seorang. Dia segera mengeluarkan pedang perang dari cincin penyimpanannya dan bersiap untuk membunuh pria ini. Adegan ini segera membuat ekspresi Claudia berubah drastis. Meskipun Lola adalah pelayan Vivian, dia sebenarnya adalah seorang pejuang yang sangat kuat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Herman. Jika dia mengambil tindakan, Devan tidak punya peluang untuk selamat. Herman, selamatkan dia. Claudia segera berteriak ke arah Herman. Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Devan adalah Herman. Namun, Herman tidak bergerak sama sekali saat mendengar kata-kata itu. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Dalam hatinya berkata, apakah dia masih membutuhkan bantuanku? Faktanya, meskipun Herman ingin menyelamatkannya, itu sudah terlambat. Pedang telah tiba di depan Devan. Namun, Devan hanya mengulurkan dua jari untuk menjepit bilah pedangnya. Kemudian, dengan putaran yang kuat, bilahnya patah. Dan dia berteriak pelan, pergi. Saat selesai mengucapkan kata-katanya, tubuh Lola langsung terbang ke belakang. Sangat kuat. Lola menutupi jantungnya dan mengeluarkan seteguk darah. Jika kamu memarahi nyonya sekali lagi, aku akan menamparmu lagi. Devan berkata dengan acuh tak acuh dan memandang Vivian, yang juga bingung. Jalang, beraninya kamu membiarkan anjingmu memukulku, kata Vivian dengan mata penuh marah. Dia tidak pernah dipukuli oleh siapapun sejak dia kecil. Wajah Devan menjadi gelap, dan dia menamparkan wajah Vivian lagi. Karena kamu tidak berpendidikan, aku akan memberimu pendidikan yang baik atas nama nyonya. Brengsek, Vivian sangat marah. Plak. Devan menamparnya lagi. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Vivian terus mengutuk. Plak. Devan terus menamparkan. Begitu saja, Vivian mengutuk dan Devan menamparnya. Setelah menamparkan Vivian puluhan kali berturut-turut, Devan berhenti. Apakah kamu masih mengutuk? Kamu akan mati, dan kalian semua akan mati. Vivian menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan meraung. Devan tahu bahwa dia tidak akan memberi pelajaran yang ringan pada wanita ini hari ini. Karena Vivian tidak mau mendengarkan. Dia segera meraih kerah Vivian, lalu menamparkan wajah Vivian dengan alat seperti telinga yang besar. Namun, semakin keras Devan memukulinya, semakin keras juga Vivian memakinya. Semakin keras Vivian memakinya, semakin keras juga Devan memukulinya. Lola ingin datang dan membantu. Devan melambaikan tangannya dengan santai, dan tubuh Lola terbang lagi. Dia memuntahkan darah dari mulutnya. Setelah merangkak beberapa kali, dia tidak bisa bangun. Putri, berhentilah mengutuk. Lola sangat cemas. Jika pemukulan terus berlanjut seperti ini, Vivian mungkin akan dipukuli sampai mati oleh Devan. Setelah Devan menamparnya ribuan kali, Vivian akhirnya terdiam. Bukan karena dia mau berhenti mengutuk, tapi wajahnya hampir hancur. Devan melemparkan Vivian ke tanah seperti anjing mati. Lola berjalan dengan susah payah dan ingin membawa Vivian pergi. Apakah aku menyuruhmu pergi? Suara dingin Devan terdengar. Kamu telah mengalahkanku, apalagi yang kamu inginkan, kata Vivian lemah. Minta maaf pada nyonya, kata Devan. Kamu memintaku untuk. Vivian tanpa sadar ingin menyebut Claudia, jalang. Namun setelah melihat tangan Devan terangkat, dia langsung menutup mulutnya dengan patuh. Ya, aku minta maaf, kata Vivian dengan wajah marah. Dalam hatinya, saat aku kembali, aku pasti akan meminta seseorang untuk membunuhmu. Tidak bisa mendengarmu, tolong bicara lebih keras, kata Devan. Maafkan aku, Vivian hampir meraung. Ingat, jangan ganggu nyonya lagi di masa depan, kalau tidak aku akan memukulmu, pergilah. Devan melambaikan tangannya pada mereka berdua. Lola segera menjemput Vivian dan pergi dengan cepat. Claudia memandang Venus dengan malu.
Ini adalah kedua kalinya dia melihat putrinya. Herman, bawa mereka dan segera pergi. Semakin jauh, semakin bagus. Vivian tidak akan pernah menyerah. Pada saat ini, Claudia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada Venus, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengatakannya. Pukul 11.35. 072. Bukankah aku sudah memberitahumu, nak? Sudah kubilang jangan buat masalah, dan sekarang kamu akan membuatku terbunuh. Wajah Herman pucat untuk beberapa saat. Berapa banyak orang di seluruh Imperial yang berani menamparkan Vivian? Ini 10.000 kali lebih buruk daripada menodai tubuh Venus. Apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Venus memandang Claudia, menggigit bibirnya erat-erat dengan gigi peraknya. Dia tidak akan melakukan apapun padaku. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah memukuliku. Bagaimanapun juga, aku adalah ibu tirinya, kata Claudia kepada Venus dengan wajah penuh kasih. Herman, tunggu apa lagi, bawa mereka pergi secepatnya, desak Claudia. Senyuman pahit muncul di wajah Herman. Berkata, Claudia, pesawat luar angkasa aku hanya pesawat luar angkasa kelas E, tetapi Imperial memiliki pesawat luar angkasa kelas A. Bagaimana mungkin kita bisa melarikan diri? Tubuh halus Claudia tiba-tiba bergetar. Dia tahu bahwa Herman mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, nak, aku pasti akan melindungimu. Dulu, Claudia diintimidasi oleh Vivian. Tidak melawan ketika dipukul, tidak membalas ketika dimarahi. Pukul 1.36. 72. Tapi, demi putrinya, dia tidak bisa menjadi lemah lagi. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu, jaga dirimu baik-baik, kata Venus ringan. Meskipun, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Vivian. Namun, bukan berarti dia tidak punya kartu simpanan sama sekali. Imperial berusaha keras untuk mendapatkannya kembali. Itu menunjukkan bahwa dia sangat berguna. Ini memang benar. Lagi pula, sangat sulit bagi makhluk sekuat penguasa Imperial untuk hamil. Di antara seluruh Imperial, hanya ada 2 putri, Vivian dan Venus. Dan pihak lain harus menemukannya, bukan sekadar menemukan wanita manapun untuk dinikahi. Jelas yang dibutuhkan adalah darah keluarga kerajaannya. Kalau tidak, bukankah cukup Imperial untuk mencari wanita mana saja untuk dinikahi? Jika Vivian bertindak terlalu jauh, dia akan mengambil risiko kematian. Jika dia mati, maka Vivian tidak punya pilihan selain menikahi dirinya sendiri. Dia bertaruh pada Vivian bahwa dia tidak berani membiarkan dirinya sendiri mati. Di sisi lain, Vivian muncul di pintu sebuah istana yang indah. Lola, kekuatan macam apa yang dimiliki pria itu? Wajah Vivian penuh amarah. Meski wajahnya yang merah dan bengkak sudah kembali seperti semula, namun amarah di hatinya tak kunjung berkurang sama sekali. Aku adalah Overlord Kosmik tingkat kedua, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di hadapannya. Dia setidaknya memiliki kekuatan Overlord Kosmik tingkat keempat atau bahkan tingkat kelima, jawab Lola. Selama dia masih Overlord Kosmik, aura berbahaya muncul di mata Vivian. Lalu, masuk ke istana. Vivian, kenapa kamu ada di sini? Di kursi, seorang wanita cantik perlahan membuka matanya. Guru, aku disiksa oleh seseorang, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Teriak Vivian. Bersambung. Bab 963 di atas Raja Langit tingkat senior. Ketika wanita cantik itu mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di matanya yang indah. Di Imperial Makmur ini, apakah ada yang berani mengganggumu? Apakah aku tidak salah dengar? Sungguh, guru, wajah muridmu yang berharga hancur, kata Vivian dengan sedih. Apakah ini benar-benar terjadi? Siapa yang begitu berani? Dia bahkan berani menindas muridku, kata wanita cantik itu dengan nada dingin. Ya, itu Claudia Jalang itu, kata Vivian. Claudia, beraninya dia mengganggumu, bukankah selalu kamu yang menindasnya? Vivian, dia adalah ibu tirimu, jadi jangan bertindak yang kelewatan. Wanita cantik itu sedikit mengernyit. Tentu saja dia tahu bahwa Vivian sering menindas Claudia. Vivian menindas Claudia itu sudah biasa.
Tapi bagaimana mungkin Claudia bisa menindas Vivian? Sungguh, guru, aku tidak berbohong kepadamu, pengawal putrinya lah yang memukuliku. Lola, katakan padaku, apa yang dikatakan Vivian itu benar? Kata wanita cantik itu pada Lola. Lola mengangguk. Ini menarik, bukankah kamu mengatakan bahwa Putri Claudia berada di galaksi Sentinel? Benar-benar ada seorang pejuang telah lahir yang lebih kuat dari Lola. Wanita cantik itu menyempitkan alisnya dan berkata, Guru, pergi dan balas kap dendamku. Vivian terus cemberut. Baik, baik, baik. Muridku yang baik, gurumu akan pergi dan membalaskan dendammu, kata wanita cantik itu dengan penuh kasih sayang. Bagus, guru mengambil tindakan. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu selamat. Kekejaman muncul di mata Venus. Ngomong-ngomong, guru, tolong biarkan dia hidup sebentar, kata Vivian. Oh, kenapa begitu? Wanita cantik itu sedikit bingung. Dia membuatku kehilangan banyak muka dan memintaku untuk meminta maaf kepada wanita jalang Claudia itu. Bagaimana aku bisa membiarkan dia mati dengan nyaman? Aku ingin menyiksanya sebelum membunuhnya, kata Vivian dengan galak. Baiklah, terserah kamu. Wanita cantik itu mengangguk. Hanya dalam beberapa menit, 3 sosok muncul di atas istana Halimun. Claudia, Jalang, keluar dari sini. Vivian langsung berteriak. Claudia sedang mengobrol dengan Venus. Bagaimanapun, ibu dan anak perempuannya bertemu untuk pertama kalinya. Pasti ada banyak hal yang ingin dibicarakan. Dia tahu bahwa Vivian pasti akan datang untuk membalas dendam. Namun, tidak terduga dia akan datang secepat itu. Dia tiba-tiba menjadi gugup. Tidak apa-apa, Bu, aku tidak akan membiarkan Vivian mengganggumu lagi, kata Venus, bangkit dan berjalan keluar. Devan mengikuti di belakangnya. Herman, apakah dia benar-benar pengawal Venus? Setelah keduanya keluar, Claudia menatap Herman. Dia tahu bahwa hubungan keduanya tampak tidak biasa. Claudia, kamu sudah mengetahuinya ya? Benar, anak laki-laki itu dan Venus adalah sepasang kekasih. Pantas saja, Claudia sedikit mengernyit. Ada pria yang sangat kuat di samping Venus. Dia seharusnya bahagia. Namun, Imperial telah memutuskan untuk mengiring Venus untuk menikah. Bisa dikatakan, keduanya tidak memiliki kesempatan untuk bersama dalam kehidupan ini. Tidak peduli seberapa kuat Devan, dia tidak bisa bersaing dengan Imperial. Ayo pergi dan lihat, kata Claudia. Di luar istana Halimun, sebuah kereta melayang di udara. Vivian dan Lola berdiri di depan kereta. Vivian, aku tidak akan menunjukkan wajahku. Sebentar lagi, aku akan membagi energi magisku padamu, pukul saja dia. Dengan baik, sebuah suara berdering di benak Vivian. Dia tahu bahwa guru yang mengirimkan pesan kepadanya. Terima kasih, guru. Vivian sangat senang. Bagaimanapun, dia telah dipukuli dan meminta gurunya untuk membantunya. Ini juga cukup memalukan. Dengan cara ini guru tidak perlu muncul. Dan dia bisa membalas dendam sendiri. 31072. Segera, Devan muncul di depan mata. Melihat wajah Devan dan Vivian, kemarahan yang mendalam tiba-tiba muncul. Ada apa denganmu? Devan sepertinya tidak merasakan tatapan tajam Vivian sama sekali, dan berkata dengan tenang. Kamu memukulku, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi? Vivian mengertakkan gigi. Kalau begitu kamu di sini untuk mencari masalah. Devan menyipitkan matanya. Mencari masalah? Aku akan membunuhmu, kata Vivian dengan marah. Oh, sangat percaya diri. Devan tampak lucu. Pergi mati. Vivian berteriak, dan segera bergegas menuju Devan. Hei, kenapa suara ini terdengar familiar? Sebuah suara bergumam pada dirinya sendiri dari dalam kereta. Kali ini, setelah Vivian mengambil tindakan, Devan merasakan ada yang tidak beres. Kekuatan asli Ling Vivian baru saja menyentuh ambang batas overload kosmik. Tapi kali ini, dia dengan jelas merasakan fluktuasi energi magis di belakang Vivian mendekati alam Raja Surgawi. Devan melihat kereta yang melayang di udara dan segera mengerti. Setelah memukul si kecil, yang lebih kuat pun datang. Jelas sekali, master di kereta itulah yang berbagi energi magis dengan Vivian. 7072.
Sayangnya, energi magis yang dipinjam hanyalah dipinjam. Vivian tidak mungkin mengerahkan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, meskipun orang di dalam kereta itu melakukannya sendiri, juga tidak mungkin menjadi lawannya. Vivian tidak berbicara omong kosong, dia memegang pedang dan langsung menyerang Devan. Namun, menghadapi pukulan Vivian, Devan langsung mengambil tindakan. Plak! Tamparan keras terdengar. Saat berikutnya, tubuh Vivian terbang ke belakang. Tubuh Vivian membuat jarak panjang ke tanah sebelum stabil. Jelas sekali, di bawah selubung hukum kosmik, benua kota kerajaan ini sangat kokoh. Sekalipun diserang oleh Overlord Kosmik, akan sulit untuk menghancurkannya. Wah, bagaimana mungkin? Vivian memandang Devan dengan tidak percaya. Dia meminjam energi magis guru. Kekuatannya sebanding dengan Overlord Kosmik. Tanpa diduga, dia terbang ke belakang setelah ditampar oleh Devan. Pukul 11.38. 7072. Devan mengulurkan tangan dan memukul Vivian. Vivian terbang di depannya. Vivian, aku sudah pernah berkata sebelumnya, jika kamu menimbulkan masalah lagi, aku akan menamparmu. Setelah Devan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Vivian. Berhenti. Orang di kereta itu akhirnya berbicara. Suaranya seperti suara alam, namun penuh keagungan. Alam Raja Surgawi. Meski begitu, pihak lain hanya mengeluarkan sedikit aura. Tapi Devan jelas merasa bahwa pihak lain adalah Raja Langit. Terlebih lagi, ini bukanlah alam Raja Surgawi biasa. Itu merupakan keberadaan yang melampaui Raja Langit tingkat senior. Namun, Devan tidak ragu sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Vivian. Plak! Tamparan yang keras, renyah dan enak didengar. Kamu, jelas sekali, orang-orang di dalam kereta tidak menyangka bahwa dia telah melepaskan aura alam Raja Surgawi, tetapi pihak lain masih tidak memperlihatkan wajahnya. Pukul 11.39. 31.072. Kamu memintaku untuk berhenti, lalu aku berhenti. Betapa tidak tahu malunya aku. Devan berkata dengan acuh tak acuh. Ah, aku akan membunuhmu. Vivian sangat marah. Sepertinya kamu tidak cukup menderita terakhir kali. Devan meraih kerah Vivian dan menamparkan Vivian beberapa kali. Wow, tanpa diduga, setelah beberapa goresan telinga ini, Vivian benar-benar menangis. Itu tidak masuk akal. Dengan teriakan kecil, kereta itu meledak dengan suara gemuruh. Sosok di dalamnya terungkap. Bersambung.